Jumpa lagi di Artibu TV, jumpa lagi di rekomendasi untuk smartphone menjelang Lebaran 2024. Dan kali ini ada di rentang 5 sampai 7 juta rupiah pas. Oke, sekarang di depan saya ada Chris dan ada Isan. Halo, ya. ketemu lagi. Ya, dan kita akan bahas smartphone di rentang 5 sampai 7 juta rupiah. Tapi sebelum mulai, Disclaimer dulu. Oke, smartphone 5 sampai 7 juta rupiah. Sebelum mulai saya ingetin dulu, ini adalah rekomendasi bukan justifikasi, ya. Jadi kita merekomendasikan apa yang layak untuk diperhatikan, apa yang layak untuk dibeli mungkin ya. Menurut pendapat kami menjelang Lebaran 2024. Kalau smartphone kalian yang sudah kalian punya tidak ada dalam rekomendasi ini, ya, bukan berarti smartphone kalian jelek, busuk, ya, bukan sama sekali bukan, ya. Itu berarti mungkin tidak kami rekomendasikan karena banyak hal, mungkin udah nggak ada, mungkin udah tua, mungkin udah ada gantinya gitu, ya. Ya soalnya ya bisa aja kan ada yang punya HP kenceng bagus harganya tapi udah nggak dijual lagi gitu ya. Nanti bilang ada bang masih ada yang jual. Iya pedagang tertentu doang gitu kan. Nah kita coba carikan mana yang masih cenderung gampang untuk dicari atau yang spesial banget di sini ya. Oke. Jadi jangan tersinggung ya kalau HP-nya nggak ada. Oke. Syaratnya dulu nih 5 sampai 7 juta. Kita cari apa di sini? Kita nyari yang bisa dipakai paling enggak 3 tahun ke depan. Jadi prosesornya udah wajib yang kenceng-kenceng di sini. Terus konektivitas di sini udah 5G semua sih. Wajib. Enggak 6G. Belum 2030. Oke, lanjut. Jadi untuk konektivitas bisa untuk jangka panjang juga. Kalau untuk RAM storage tentunya kita nyari nih gede-gede di sini ya. Kita tuh harapannya minimum tuh RAM 8 GB dengan storage 256. Itu minimum. Harapannya. Di bawahnya aja bisa 12,512 kan? Kalau ini paling enggak 825 lah. Kalau ada tuh 28 tapi punya hal spesial lain ya udah kita pertimbangkan. Cuman harapan kita minimal 8256. Oke, langsung ke rekomendasi pertama apa San? Yang pertama di sini ada Samsung Galaxy A54 5G. Bukan 55. Bukan A55. Nah, benar. Oh, ini A54. A54. Kemarin juga masuk kan? Kemarin juga masuk tuh. Ini kan masuk lagi. Ini varian yang di atasnya. Yang storage 26 GB. Jadi SoC 1380 ya. Ini masih oke lah ya. Di kelas 5 jutaan. Terus layarnya AMOLED 120 Hz ke Samsung, ultra wide 12 megapiksel kameranya, terus selfie 32, baterai 5000 dengan charger 25 watt. Ini 8256 di harga 5,2 jutaan kita dapatnya. Benar, charger 25 watt emang dapat. Nah itu kalau beli Samsung kita selalu nyaraninnya pinter-pinter kalian nyari sellernya juga ya. Atau mungkin kalian timing belinya itu pas lagi ada promo dapat charger. Nah itu. Diusahakan kayak begitu. Apalagi ini kan sudah ada A55. Harusnya yang satu ini datang dengan promo-promo gitu. Supaya masih ada yang mau beli. Nggak, tapi bukan barang jelek kok. Tapi terlepas dari itu coba hal yang perlu diperhatikan dulu. Pertama bodinya tebel ya San itu. Ini terbilang tebel. Tebel ya. Terus juga performa bukan yang paling kenceng lah 1380. 1380 oke, tapi bukan buat gaming berat. Bukan buat gaming berat. Tapi untuk kebutuhan lain ini masih oke banget. Masih cukup. Terus juga ya suhunya agak tinggi memang kalau dipakai gaming berat, bukannya nggak bisa. Cuman ya suhu dampaknya agak tinggi ke suhu gitu. Iya. Kalau gaming ringan nggak terlalu. Gaming ringan nggak masalah. Tapi gaming berat aja yang PR. Dia kalau cuma Mobile Legend, maaf ya itu game ringan. Tapi kalau 120 lumayan. Kalau 120 Hz ya enggak. Kalau di 60 sih enteng. Okay. Kenapa ini masuk rekomendasi ya? Simple, ini tahun lalu adalah smartphone mid-range terbaik 2023. Ya all-roundernya ya. All-rounder itu luar biasa. Ya. Dan sekarang sudah turun harganya. Di harga 5,2 juta sih susah komplain untuk harga kayak begini. Susah komplain dan apa ya? Hal yang menarik lagi tuh layar. Layar kalau gue layar. Kalau update software kan semua Samsung begitu ya. Tapi layar ini sebetulnya spesial. Bahkan A55 nggak bisa ngelawan kalau ada yang nyari layarnya yang kecil supaya bodinya lebih kecil. Ini kan 6,4 ya kan. Jadi lebih kecil gitu. Itu lagi banyak yang nyari katanya. Nah, penerusnya kan lebih gede layarnya. Gitu. Nah, yang ini masih buat yang nyari bodi kecil nih.
nggak kecil-kecil amat ya, tapi lumayan ringkas lah. Ini lumayan ringkas soalnya, walaupun berat. Ya, setuju. Lanjut, Dan ada juga apa lagi tadi? walaupun ini barang tahun lalu, cuman karena update software panjang, jadi masih ada 3 tahun lagi nih. 3 kali update lagi. Iya, 3 kali update lagi. Iya. Security-nya 4 tahun lagi malah. Oh iya tadi barusan pas video ini dibuat kan S24 dapat update bulan April gitu kan. Ya waktu gue posting ada yang teriak A54 juga dapat. Wih, cepet. Udah A54 mana suaranya? Silakan, saya bang pakai A54 bang. Pamerin tuh update software. Terus juga yang sulit dikalahkan dari ini ya kameranya sih. Kalau kita ngomongin A54 tuh kameranya. Bukan yang bombastik, tapi it works ya. It works dan balance kameranya tuh gue suka banget. Dimana dia tuh bisa 4K semua kameranya tanpa terkecuali. Nah itu. Dan juga waktu kalau kalian lihat review kita di awal-awal mungkin gue ada bilang tuh 4K-nya gak stabil atau apa. Cuman abis update software beres. Kan suka gitu Samsung tuh. Iya, udah bagus gak tiba-tiba muncul 60 fps? Dulu pernah loh, gak ada 60 fps tiba-tiba muncul. Nah itu. Terus kalau kapan lain juga oke ya San ya. Ada NFC. Udah ada NFC, dual speaker dan dual mikrofon di sini. Iya. Ya, Dan IP67 jangan lupa. Iya, anti kecemplung. Ya, jadi bukan nggak bisa kecemplung maksudnya ya, tapi kalau kecemplung setengah jam masih aman gitu. Masih. Terus apa? Oh ini masih ada micro SD. Masih ada. Karena hybrid ya. Walaupun hybrid tapi masih ada micro SD di sini. Terus ya kalau iklan gak usah dibahas lah ya. Gak usah dibahas ya. Samsung Knox. Ada security extra di sini. Ya ini kalau software Samsung dibahas sih kelar nih ya. Panjangan. Jangan dibahas ya. Intinya adalah ini all rounder, mau nyari dari sisi software, kamera itu udah oke. Performance mungkin bukan yang paling hebat di sini, jelas ya, bukan yang paling hebat. Performance-nya agak jomplang ya, multitaskingnya enak, tapi gamingnya yang kurang di situ. Selama kalian nggak gaming berat banget mah, ini udah pilihan yang mudah banget lah di 5 juta. Yes, ya. Ini satu contoh di kelas harga segini 5-7 memang biasanya lebih awet. Ini satu contohnya nih, masih bisa masuk dari rekomendasi lagi gitu. Nah, yang berikutnya ini juga kayaknya efek samping dari awet. Wah, harganya turun ya. Harganya turun. Apa itu? Ada Vivo V29. Nah, ini apa? Chipnya apa? Oke, yang ini pakai Snapdragon 778G ya. Oke, favorit tahun lalu. Tahun lalu. Terus untuk layar di sini 6,78 inci, AMOLED 120 Hz. Lalu untuk kameranya ini sudah 50 megapiksel plus ultrawide 8 megapiksel. Terus kamera selfie-nya nih 50 megapiksel dan autofocus. Penting. Ini penting banget. Sama lebih wide. Lebih wide. Iya, kan bisa rame-rame fotonya kan begitu kan ceritanya kan. Nah, lebih lebar dikit 0,8 dia kan. Iya. Bisa lebar 0,8. Ya, kita mulai dari hal yang perlu diperhatikan dulu. Pertama nih kalau kalian mau beli ini tuh stoknya udah mulai nipis pertama. Karena udah ada penerusnya V30. Ada V30, ada V30 Pro. Cuma karena ini harganya udah mulai turun, itu jadi tetap masuk rekomendasi. Menarik. Jadi harganya menarik banget. Iya ini apa ya, kelebihannya memang spesifik ya di kamera selfie ya. Cuman ya jujur aja lah, kamera selfie banyak yang pakai kok. Jadi begitu dia harganya turun, tiba-tiba jadi menarik. Desain ya kemarin juga menarik ya, tapi desain masalahnya, desainnya udah oke. Semua seri V yang baru-baru ini desainnya keren-keren ya, tipis gitu kan, enak dipakai. Ya, ada sih memang beberapa hal yang bisa kita komplain sih. Kayak pertama tuh haptic feedback gitu. Oh, bukan single speaker. Itu baru mau ngomong gitu. Single speaker, why? Vivo Y100 aja tuh yang lebih murah bisa dual speaker. Kenapa? Agak sedikit curiga nih. Gua agak sedikit curiga nih. Vivo bukan tidak tahu bahwa dual speaker itu penting, tapi kalau dikasih dual speaker ya, atasnya bermasalah. Ini curiganya begitu. Ini apa ya? Segmentasi pasar. Ya kan banyak yang bilang, "Wah, Vivo pelit banget." Kayaknya enggak, kalian mesti ngerti ya bahwa ada yang namanya segmentasi pasar. Itu kayak Samsung ngasih notch. Dia nggak perlu kasih notch, tapi dikasih notch supaya segmennya jelas, posisinya ada di sini gitu. Supaya tidak melewati yang kelas atasnya. Iya, cuma kesalahannya Vivo adalah kenapa Y100-nya punya dual speaker. Itu aja sih sebetulnya. Segmennya jadi berantakan lagi di sini kan, jadi agak bingung ya. Semoga ya nanti mungkin V31 gitu ya, nanti mungkin ada pakai dual speaker. Semoga. Soalnya kita juga udah menyampaikan ke Vivo secara langsung ya. Kita udah menyampaikan keluh kesah kalian, kami sampaikan langsung. Sudah diwakilkan nih guys. Gitu ke semua tim Vivo. Nggak perlu kita bikin video khusus, kita ngomongnya langsung sama orangnya. Iya betul. Terus apa lagi yang apalagi di sini?
sini? Oke, di sini aplikasi bawaannya yang menurut kami masih kurang layak untuk smartphone di kelas harga gua tahu segini. nih maksudnya apa nih. Oke. Pinjol maksudnya gitu. Nggak usah di jam gitu ya. Oke. Iya, tapi sebetulnya nggak perlu loh ada aplikasi pinjol di sini. Kan nggak mahal-mahal amat. Wah. Gitu. Ntar bagi orang habis beli dikira dapat cashback loh. Terus apa lagi? IP rating ada nggak? Ada di sini IP54 ya. Oh, tapi cuma IP54 gitu ya kan. Tadi yang satu kan udah Ada IP67. 67. Oke. 54. Kalau sisi kelebihannya? Ya kamera selfie-nya juara, susah dilawan. Susah dilawan. Lah itu kan udah dibikinin konten sekali tuh. Yang gua ngomel-ngomel soal kameranya. Oh iya. Kenapa kameranya Vivo seri V itu bisa segitu hebatnya kamera selfie-nya tapi di atasnya enggak? Iya. Gitu. Ini salah satu anomali sih sebetulnya. Padahal tinggal comot aja kamera selfie yang di V ke flagship gitu. Aduh, bingung juga gua kenapa gitu. Iya langsung flagship langsung paripurna gitu kan. Selfie autofocus ini membuat kalian yang biasa konten selfie atau konten TikTok itu buat presentasi enak banget. Bisa nunjukin benda ke dekat kamera. Dekat, bisa kasih lihat dari dekat gitu. Susah, kan. jarang ada yang punya di kelas harga segini. Terus aura light-nya juga oke. Terus daya tahan baterainya oke, layarnya keren, bodi tipis dan ringan. Daya tahan baterai itu salah satu hal yang ajaib sih. Kan tipis ya dia, tapi daya tahan baterai Vivo di kelas V itu bagus-bagus terus. Bagus-bagus terus. Itu ajaib tuh. Dia Charging juga kencang ya? Charging juga kencang. Kencang. Iya. Dan bahkan ya dari pengujian kita sejauh ini selama V30 itu software belum diberesin, ini V29 masih menarik banget. Kameranya udah stabil. Stabilizernya lebih beres. Ini salah satu kelebihan kalau handphonenya sudah mature. Mature ya. Sudah dewasa. Berumur. Update-nya udah memperbaiki gitu kan. Jadi stabil, udah asik lah dia. Jadi kalau mau cari yang emang udah stable banget, udah beres, ya ini V29 ini. V29 Udah beres banget. Kalau mau nambah duit juga kayaknya ada yang varian yang storage gede-gede kan. Ya, yang 12 juga ada, tapi harganya udah nempel sama V30 kayaknya. Iya udah nempel V30. Nah tapi kalau udah kelas harga segitu sih kita langsung rekomendasiin yang selanjutnya yang penerus yang paling barunya. Penerusnya V30. V30 masuk juga kok. V30 ya. Speknya gimana tuh? V30 di sini pakai Snapdragon 7 Gen 3 ya. Yang baru nih. Baru. Oke, 7 Gen 3. Ini yang ajaib ya hasil tesnya ya. Iya. Ini ajaib ini. Ya. Nanti kita bahas. Terus apa lagi? Layar? Oke, untuk layar nih 6,78 inci, layar pakai panelnya pakai AMOLED 120 Hz. Terus kamera 50 megapiksel plus ada ultrawide 50 megapiksel juga nih. Nah, upgrade 50. Nah, dia bilang katanya triple 50 megapiksel ya. Iya. Triple benar kan ya? Ya, kalau dari total kameranya sih yang 50 megapiksel 3 biji sih. Iya, dia bilang triple apa dual sih lupa deh. Tapi yang jelas ini 3. Dual wide. Oh, dual wide ya. Ini harusnya triple 50 megapiksel asik sih sebetulnya. Ya semuanya 50 megapiksel lah. Iya. Ya kan harganya. Untuk harganya di sini ada yang 8 GB RAM dengan storage 256, harga resminya itu 5.999 ya. Iya. Terus untuk yang 12 GB RAM dan 512 GB storage itu harga resminya 6.999. Oke, berarti 6 juta dan 7 juta pas. Ya 7 kurang dikit, kurang 1.000 perak. Parkir nggak dapat. Ya oke. V30 V30 ini menarik sih sebetulnya. Bahkan to some point gue bilang kadang-kadang ini lebih menarik daripada seri atasnya. Karena harganya itu pas masuknya. Nggak perlu ya, menurut gue ya nggak perlu 12.512. Yang lebih menarik buat gue yang 8256-nya. Karena 8256 udah cukup untuk kelas harga segini. Prosesor kayak SoC kayak begini udah cukup sih sebetulnya nih. Kelebihannya ada apa aja di sini? Mau kelemahan dulu nih? Kelemahan dulu deh. Oke. Sama kayak V29 tadi. Single speaker. Single speaker lagi. Ayo dong. Iya. Please. Speaker. Terus haptic feedback juga belum ada upgrade dari sisi. Sebetulnya itu 2 terus loh yang jadi PR-nya seri V. Iya. Single speaker sama haptic feedback kan. Itu 2 yang PR terus-terusan. Kalau IP54 kayaknya sih ya sudah lah ya. Nggak apa-apa sih sebetulnya IP54. Tapi memang lawannya bisa IP67. Iya. Gitu kan. Terus kestabilan video masih belum beres ya. Dari pengujian terakhir kita tuh masih butuh software update untuk stabilisasi kamera utamanya terutama tuh. Iya. Habis itu juga ya namanya mid range masih ada beberapa SKB atau syarat dan ketentuan berlaku kalau ngomongin fitur-fitur di kameranya. Tapi kalau dari kelebihannya
performanya lebih kenceng dibanding V29 tadi kan. 7 Gen 3 ini kenceng dan awet dan dingin. Itu Jangan dibandingkan dengan Plus ya. 7 Gen 3 kita udah bikin waktu itu videonya kan. Jangan bandingkan ini Qualcomm yang butuh memperbaiki segmentasinya sebetulnya nih. Kenapa begitu ada Plusnya jauh banget. Begitu ada Plus tuh jauh banget gitu kan. Jadi kalau nggak pakai Plus itu hitungannya kelanjutannya 778G, 782G kan. 7S Gen 2 gitu kan di situ. Nah, sekarang 7 Gen 3. Tapi dari sisi menariknya itu irit banget ya. Iya, irit. Ini prosesor irit. Dia pokoknya pakai ini tiba-tiba jadi iritnya luar biasa yang satu ini. Iya. Apalagi kelebihannya? Ya jelas autofocus kamera selfie ya. Autofocus kamera selfie, lebih wide, terus apalagi? Terus kelebihan yang sulit dilawan juga ultra wide-nya 50 megapiksel. Ini upgrade yang paling berasa dibanding V29 kemarin Iya sih. benar. Ultra wide-nya oke lah ini yang V30. Aura light juga lebih gede. Aura light-nya lebih gede. Lebih gede. Itu efeknya sedikit lebih rata jadinya. Kemarin udah gede sih sebetulnya. Ini digedein lagi. Lama-lama kayaknya satu body belakang udah aura light. Terus tadi baterainya juga oke, body tipis dan ringan, dan baterainya 5000 mAh loh ini dengan body tipis ini. Ini bodinya nggak make sense untuk baterai goceng. Nggak make sense, tipis banget. Yes. Tipis, ringan, baterai 5000. Oh, NFC multifunction juga. NFC multifunction ada, start dari Android 14, start dari Android 14, start dari Android 14. Harus 3 kali ya. Harus 3 kali ya. Iya, gue bingung kalau masih ada 13 start di kelas harga segini gitu. 14 walaupun update-nya 2 kali, tapi start dari 14. Dan udah dijanjiin paling kan. Udah janjiin. Jadi dia akan sama dengan yang update-nya 3 kali. Kalau start dari 13. Oh iya. Ya kan? Yoi. Siapa dan 13? Tapi yang jelas ini cakep sih. Ya. Bentuknya cakep, aura light-nya simply works. Karena kemarin gue juga sempat nyobain ya, buat foto-foto. Loh ini works banget, rata banget gitu. Jadi kalau misalnya fotonya masih agak butuh lighting ekstra dikit lagi, nah ini kepake banget. Kalau lagi gelap-gelap dia juga lebih rata daripada ini. Jadi nice. Ini bukan gimmick lah. Iya. Iya. Banyak yang bilang aura light apa sih gimmick? Enggak, ini bukan gimmick sama sekali. Ini all rounder yang hebat. Ini menarik. Dengan kelebihan yang bisa dibilang hampir mutlak di kamera selfie-nya yang autofocus. Nggak ada yang lawan itu. Itu nggak ada yang lawan. Belum. Kemudian yang berikutnya ada apa? Datang dari Realme. Ini favoritnya Isan ya harusnya nih. Apa itu San? Ini adalah Realme 12 Pro Plus nih. Pro Plus. Waktu ke Jogja dia foto-foto pakai itu loh. Wih, di bawah yang mana? Kulon Progo ya? Bawa. Di gila. Itu Realme di bawah loh. Anjay. SoC apa SoC? Oke, SoC di sini pakai Snapdragon juga, Snapdragon 7S Gen 2. Oh, 7S Gen 2. Ya, masih oke. Masih kok. Nggak ada yang tertawain kok. Nah, orang yang bagus. Masih bagus. Nggak sekencang yang 7 Gen 3 sih, tapi ini oke. Dan kita lihat perlengkapan lainnya dulu. Oke, lanjut. Layar. Untuk layar di sini 6,7 inch AMOLED 120 Hz, terus kamera 50 megapiksel, ultrawide 8 megapiksel, plus ada periskop tele 64 megapiksel di sini. Terus juga ada kamera selfie 32 megapiksel dan baterai 5000 mAh dengan 67 watt charging. Oh iya. Mantap. Ini berarti kelebihannya ada di tele ya. Iya. Periskop. Oh iya. Dan harga juga menarik banget tuh. Itu harganya di bawah di bawah sih, di atas ekspektasi gua. Lebih murah dibanding harapan gue. 5,9 8256 untuk sebuah berarti setup kamera kayak gini. bersaing sama yang tadi ya. Bersaing banget sama tadi. V30 dia bersaing karena harganya dead on sama gitu ya. Harganya sama. Battle-nya pukul-pukulan di sini. Disuruh pilih, kalian mau ultrawide bagus atau ada telenya. Itu dia tuh. Dua-duanya spesial. Telenya periskop. Itu tele berapa kali sih tuh? Tele 3 kali. 3 kalinya pakai periskop. Sebenarnya agak lucu sih 3 kali pakai periskop. Karena banyak yang 3 kali nggak perlu periskop kan. Ya. Ini kayaknya mungkin efek dari body kali ya. Efek dari body dan ekuivalennya seingat gue tuh ekuivalen 80 seingat gue. Jadi telenya tuh lebih ngezoom lagi sebetulnya. Iya lebih ngezoom lagi. Karena kalau pakai periskop tuh sebetulnya mempermudah untuk bikin lensa tele itu jadi lebih pendek. Iya. Karena ditekuk light source-nya lagi. Light path-nya itu ditekuk gitu. Itu periskop. Sama-sama tele sih Sama sebetulnya. tele. Terus buat kalian yang mau beli ini yang perlu kalian perhatikan itu pertama SoC-nya memang bukan yang paling kenceng. Yang lain tuh udah lebih kenceng, tapi bukan berarti jelek prosesornya ya. Ya. Performanya tuh buat harian tuh udah oke banget. Dan ini gue nggak ngerti ini si Realme ya sengaja kali ya. Kenapa tuh? Spesifik di Genshin Impact performanya di limit ke 30 fps apapun setting yang digunakan. Oh iya bener ya. Mau lowest, mau highest 30-nya lempeng. Jadi berarti dia sanggup lebih dari itu. Cuma nggak diizinin. Nggak diizinin sama Realme. Ya nggak tahu kalau tiba-tiba Realme ngupdate terus ada yang dibuka gitu ya. Nggak tahu juga. Cuman ya yang jelas
ini membuat kalau kalian pakai ini mau main game berat pun ya kayak Genshin Impact mau dimainin ya adem-adem aja. Adem-adem aja. Ya karena 30 FPS ya adem lah. Yoi. Nggak bisa digenjot lebih tinggi ya adem. Cuma ya it works. Ya gimana dong kalau bisa ya bisa aja udah gitu kan. Terus apa lagi tuh? Terus perekaman video ya San itu. Ya, di kenapa? sini di kamera selfie dan ultrawide-nya hanya mentok di 1080p 30 fps saja. Oh nggak ada 60-nya. Loh. Oke. Kalau nyari selfie Vivo, kalau nyari periskop Realme gitu. Nah ya. itu. Tinggal pilih guys. Tinggal pilih tuh kebutuhan kalian mau yang mana. Iya, Di pinjol. kelas harga segini kita belum bisa minta semuanya ya berarti. Iya. Tapi pinjolnya sama ada kan? Wah. Enak banget ya kalau kayak gini Didit. Lanjut Masuk dari ke sisi kelebihan. kelebihan. Yang pertama di sini desainnya menarik ya dengan body leather dan juga desain kerjasama dengan Rolex. Wih, apa namanya desainnya itu custom mahal. Kayak itu ya kayak bezelnya tuh kayak Rolex ya. Terus juga ini simply kamera telefoto terbaik ya saat ini. Lu buat kalian suka foto-foto orang, foto-foto tele gitu. Portrait ya, Foto-foto iya. portrait ini nih keren. Belum ada lawannya lah telenya, periskopnya. Sebetulnya by default BBK itu telenya keren. Wah. Iya kan? Yes. Iya kan? Apa? Fine X6. Ya kan? Udah pernah nyobain kan? Iya, Fine X6. Fine X7. Fine X6 dulu kemarin. X6 dulu, iya. X6 ya kan? Lu cobain waktu itu Fine X6 kan? Gitu tuh bokehnya keren banget, Iya. telenya oke banget gitu. Terus apa? Reno juga. Reno 10 Pro Plus itu di kelas harga 10 juta. Itu waktu itu tele-tele kayak begitu tuh di kelas harga 10 Iya, juta ke atas. itu keren. Tiba-tiba turun ke 6 juta begitu gue cobain. Wah gila, Iya. luar biasa. Kalau tele sih luar biasa lah ini. Ya telenya oke banget. Terus ada apa lagi dia? Performanya juga ya stable lah. Stable. Ya iyalah. 30 tapi stable ya. Lebih. Tapi ini pinter sih. Ini pinter. Kalau mau bikin all round, jangan kasih masalah. Ini masukan ya buat Samsung ya. Kalau emang misalnya lo bener kan? Iya, Kalau lo pakai 1280 apa 1380, Iya. lo kunci aja di 30 fps. Bener. Nggak protes, nggak jadi panas juga gitu kan? Iya. Game masih jalan, masih. Dan gak setiap orang kan memperhatikan frame rate counter di ininya kan. Yang penting kan orang enak-enak aja. Game jalan. Patah-patah enggak. Lempeng gitu, yang penting gitu kan. Ini cerdas. Ini cerdas banget memang. Terus ada apa lagi? Sisi kelebihannya tadi apa jadi? Layarnya AMOLED curve 120 Hz. Ini juga salah satu opsi nyari layar lengkung. Cantik sih bentuknya nih. Iya, desainnya oke lah. Terus chargingnya juga kenceng. Buat kalian yang butuh RAM storage gede juga nih ada yang 12/512 dan Iya. IP rating dia udah IP65. Pindah 5 lagi. Iya. Disemprot-semprot nggak apa-apa. Ya. Iya. Selain kemampuannya cukup all-rounder, kelebihannya yang sulit dilawan smartphone lain adalah kamera telenya. Ya, ini Jadi tele. diperhatikan kebutuhan kamera kalian. Di kelas harga segini kita belum bisa minta semuanya. Wah bang, mau ultrawide-nya bagus, mau telenya bagus, mau selfie-nya bagus, flagship. Di kelas segini kita harus masih milih. Pilih. Mau Fitur yang mana? flagship mana yang mau ada di sini. Yes. Kan gitu. Bahkan ada yang flagship nggak punya. Wah, Iya iya, kan? betul. Iya kan? Lanjut. Wah, ini sih? Ini flagship versi Lite. S24 Lite. S24 Lite. S24 Lite. Apa nih? Oke, ini Samsung Galaxy A55 5G yang Nah, baru. ini yang atas aja Ini yang bahas. yang atas. Ini dia aja yang bahas, dia aja yang bahas. Ini ngetes soalnya. Wah, dikeroyok. Oke. Hah? Itu ada tuh. Oh, ini masih ada. Lanjut. Oke, ini pakai Exynos 1480. Enggak lah. Ya. Gue seneng sih sama upgrade Exynos-nya. Iya, ini berasa kok. Gue juga berasa. iya. Kelihatan bahwa Exynos is back. Ya. Ya, ini di sini berasa banget. Cuman ini yang beda sama sebelumnya yang tadi ya layarnya ya. Iya. Layarnya membesar. Di sini layarnya jadi 6,6 inch ya. Tapi panel tetap Super AMOLED dan layarnya 120 Hz dan ini adaptif loh. Adaptif. Keren. Kalau yang tadi kan belum. Oh iya betul. Lanjut di kamera ini 50 megapiksel kamera utamanya plus ada ultrawide 12 megapiksel dan ada makro 5 megapiksel juga. Oke. Untuk kamera selfie di sini 32 megapiksel dan baterai 5000 mAh dengan dukungan charging 25 watt. Dukungan. Karena chargernya nggak ada. Jangan lupa tiap kali beli Samsung pastikan cari yang promo-promo ada dapet charger lah kalau bisa gitu. Ini matanya masih belum deh kalau A55 masih terlalu baru.
Iya. Belum kayaknya. Tapi nggak tahu deh kalau di online kalian ketemu yang ada chargernya. Dan yang gue salut banget sama Samsung tuh harganya loh. Nggak naik dari tahun yang lalu. Yes, betul. Bisa Ini nggak naik. tahan. Walaupun ada yang lebih mahal itu kan karena varian RAM storage lebih gede. RAM-nya lebih gede gitu. Iya. Tapi yang disaranin yang 8256 ya, bukan 128 Iya, ya. 8256 udah cukup kok. Iya. Bukan 128 yang 612 maksudnya. Kalau yang 128 kan di Nggak ada. 59 ya. Oh iya. 59. Ini 8256, ini yang 6,5 kan. Yes. Terus 12256 di 6,899. Sweet spotnya 8256 gak sih? Sweet spotnya ya. 8256. 8256. Karena gue nggak tahu kenapa harus pakai 12. Kenapa nggak 512 aja storage-nya? Jauh Pak harganya. Harga storage udah naik nih sekarang nih. Harga storage sudah naik tahun ini. Udahlah, 8256 masih oke kok. Menurut gue sih 8256 sih. Ya kecuali kalau kalian merasa wah mau 12 giga deh, entah kenapa ada kebutuhan spesifik ya baru tuh naik ke 6,89 itu ya jadi harganya ya. Ya. Yang mesti diperhatikan ini apa aja di sini? Ya seperti biasa Samsung. Samsung nih. Pakai penjualan minimalis. Iya dong hari gini minimalis. Biar gak flagship gitu ya. Habis Terus itu apa juga lagi? body smartphone ya. Iya, Karena body lebih gede ya jadinya dibanding Lebih gede, iya. dan juga berat di sini. Iya, tebal berat ya. Nanti ada sebabnya Tom. Terus Oke, di sini masih ada kamera makro, sementara sementara smartphone lain udah ada yang pakai periscope di sini. Iya. yang tadi maksudnya Yang Realme. tadi, Realme udah pasti yang pakai lain respon. cuma satu kok Realme doang. Tahun lalu ada yang pakai tele sih. Ada tahun lalu. Terus Oke. Opsi storage paling besar cuma 256 GB. Yes, ya. Lagi-lagi nih kayak efek segmentasi lagi nih kayaknya nih. Terus ada sih kelebihannya? Dari kelebihan wah ini kayaknya bisa kita bilang smartphone mid-range terbaik lagi sih. Kalau yang tahun lalu udah terbaik, nih dengan upgrade ditawarkan dan harganya sama, ini susah dilawan gitu. Iya, karena ini kalau kalian beli ya penampilannya sama S24 nggak ada bedanya. Oh, Dan bukan gitu ya? Upgrade yang bikin gue bingung kok upgrade-nya di frame-nya jadi aluminium, jadi kayak flagship bodinya. Gue bilang, Frame aluminium, terus Gorilla Glass depan belakang. Iya. Victus loh itu. Ternyata Victus. setelah gue konfirmasi itu Victus depan belakang. Wah gila. makanya. Barusan ngecek katanya itu ini beneran Victus depan belakang. Oh iya. Wow. Kan tertulisnya tadinya belakangnya glass gitu kan. Setelah gue tanya itu Victus kok katanya. Ya itu sedikit masukan lagi buat Samsung. Yang bener dong kalau naruh spek di awal. Lah kita jadi nyebutnya di review kan kita bilang belakangnya glass doang kan. Tapi kenapa pas disebutin depan Victus, pas dicek ulang itu Victus depan belakang. Lah gimana sih? Gimana? Suka merendah nih. Nomor rendah. Terus Android update-nya ya lagi-lagi 4.5 ini susah dilawan. Walaupun belum 7 ya, tapi ini mid range ya sudahlah. Dan yang sangat kita suka tuh upgrade Exynos berasa ya. Dari sisi performa naik, tambah kenceng iya, gaming tambah kenceng, terus tambah adem juga. tambah adem juga. Ya, tambah adem juga. Terus Baterainya juga gila sih. Baterainya gila. Masih inget tuh, Ihsan ngetesnya waktu itu weekend ya. Iya. Nggak kelar-kelar. Iya. Nah, capek itu nungguin. Sampai nungguin ya. Kacau tuh. Kamera gimana Chris? Kameranya juga luar biasa. Upgrade yang ditawarkan tuh adalah kestabilan di seluruh perekaman video, di seluruh perekaman resolusinya itu. Seluruh resolusi perekaman video nggak ada yang nggak stabil, intinya gitu. Dan semua kamera juga. Biasanya kalau di smartphone lain masih ada SKB-nya tuh. Wah, ketika setel di resolusi ini tidak stabil. Iya, stabilnya hilang. Iya, kalau ini lu mau pakai kamera apapun di resolusi manapun itu beres. Stable. Itu yang susah dilawan itu. Habis itu juga IP67 lagi-lagi. Terus OS bersih dari iklan dan bloatware, Samsung Knox. Pasti. Ini Fitur Knox-nya Knox yang lebih lengkap malah nih. Karena pakai chip khusus kan dia. Iya. Soalnya hardware nih Knox. Hardware. Habis itu juga Fitur jangan dibahas lah kalau fitur OS udah kebanyakan. One UI, speaker stereo, dan ini bisa eSIM loh. Ya ini bisa eSIM. Ya. Ini menarik sih. Wah. Tapi, kenapa? Ya itu maksudnya dengan harga 6 juta. Ya udah lu lihat aja tadi hal yang perlu diperhatikannya tuh udah nitpicking parah sih kalau Udah dicari-cari. Dicari-cari Udah banget. cari-cari bener. Soalnya ya ini udah lengkap banget sih. Ini udah lengkap dan mungkin kalian pikir wah spek standarnya biasa-biasa aja gitu ya. Pegang dulu deh. Pegang dulu. Begitu dipegang set. Oh ya ini kelas harga yang berbeda. Ya bahkan pertanyaannya apakah bagi Samsung ini tidak tidak mengkhawatirkan untuk penjualan seri S-nya. Waduh. Yang jelas FE sebelumnya jadi agak terancam sih sebetulnya. Iya kan? Soalnya Bener. iya jadi agak terancam FE yang sebelumnya malah. Karena ini lebih murah. Desainnya sama, desainnya sama keren. Enggak dulu, desainnya lebih keren ini malah sebetulnya.
Desainnya lebih keren yang satu ini sebetulnya sih, dengan Victus depan belakang itu kerenan yang ini sebetulnya. Kalau performance emangnya sebelumnya lebih kencang, tapi kan masih banyak masih banyak tapi begini tapi gitu. 3EV masih ada tapi-tapinya. Masih ada tapi-tapinya gitu ya. Yang ini beneran udah adem soalnya. Udah beda. Jadi ya menarik banget. Ini all rounder banget. Ini kayak penerusnya si A54 sih, wajar sih. Mid-range terbaik 2024 bisa jadi sih. Bisa jadi. Good job lah buat Samsung. Ini salah satu yang menarik. Gue sih nggak nyangka harganya sama. Ya, yang gue nggak nyangka harganya sama. Iya. Soalnya inget ini upgrade kan. Yes. Ini upgrade tapi harganya sama sebelumnya. Gitu. Nah sekarang kita masih ada lagi yang honorable mention kita. Oh, masuk dalam honorable mention. Ada Jadi smartphone yang perlu dicermati gitu. Jadi kalau yang tadi itu yang utama, yang ini mungkin masih menarik buat kalian juga. Yes. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada Redmi Note 13 Pro Plus. Oke. Itu seri Redmi Note 13 series paling tinggi saat ini. Itu Dimensity 7200, terus juga layar AMOLED Ultra. Yang Ultra. Ada ultranya. Ada ultranya kerjasama sama Xiaomi gitu. Iya. Habis itu juga kamera 12 megapiksel, terus charger 120 watt dan sebagainya. Ini masuk honorable mention karena ini bisa menjawab kebutuhan spesifik sih. Yaitu adalah kebutuhan buat kalian yang butuh eSIM. Nyari smartphone Redmi, abis itu juga butuhnya eSIM. Kalau kalian cocok dengan OS-nya, siapa tahu ada yang sukanya dengan apa yang ditawarkan sama ekosistemnya Xiaomi, ya kan? Tapi nyari yang keren bentuknya. Iya. Ini kan keren nih. Ini kan curve depan belakang nih. Iya. Ya kan, ini curve gitu kan. Terus kamera juga udah dipentokin di 200 megapiksel ya. Terus apalagi SoC juga udah lumayan kencang. SoC juga lumayan kencang. Dia IP rating juga tinggi ya. IP rating IP68. IP68 tertinggi di kelasnya. Ada Dan eSIM gitu kan. Dengan harga di bawah 6 juta kita dapat 12 Yes. Jadi RAM storage-nya lumayan gede juga. Ya X6 Pro juga dapat sih. Dimension lagi. Tapi itu nggak ada kelebihannya. Yeah. Ini tidak goib. Tidak goib. Ini maksudnya ini gampang ditemukan barangnya gitu. Dan X6 Pro nggak bisa eSIM bah gitu. Nggak Iya IP68 sih, juga. juga. Dan dia lebih gampang ditemukan dan dia dijual offline. Ya. Karena kalau Poco nggak dijual offline gitu. Kecuali kalau lagi ada pop-up store doang. Jadi ini apa ya? Redmi berpenampilan premium banget. Redmi paling premium. Paling premium. Redmi Note 13 series itu sebenarnya premium tampilan yang sekarang lebih keren kan. Iya. Tapi ini yang paling premium. Begitu dipegang juga udah beda banget. Cuman kalau kenapa masuk honorable mention juga salah satunya kita harapannya kameranya lebih dari ini sih. Di saat kompetitornya udah pada ngadu kamera selfie terbaik, kamera telefoto terbaik, kamera all rounder terbaik, ini masih ultra wide-nya kurang, selfie-nya kurang, kagak punya periskop, terus masih pakai kamera makro. Kameranya masih banyak PR lah menurut gue sih. PR. Dan satu lagi masalahnya juga mungkin bikin agak kurang start di harga segitu. SoC-nya 7.200. 7.200. Iya, agak sedikit berharap pakai yang baruan gitu. Pakai yang baruan. Iya baruan ya apa kayak 7S Gen 2 gitu kan, apa 7 Gen 3 gitu kan, lebih seru lagi tuh pasti itu. Waduh, jangan 8.300. Beda. Jangan 8.300. Ini anomali, Bang. Ini anomali. Itu anomali. Jangan sampai tidak bisa dilanjutkan lagi. Wah, tahun depan gue jualan apa? Oke. Kita bahas yang mana sih kok X6 Pro terus yang kena sih? Emang. Lanjut. Ada apa lagi honorable mention berikutnya? Di sini ada Asus Zenfone 10 ya, Zenfone 10. Wih, Zenfone 10. Ini nih HP compact terakhir Asus. Iya terakhir nih kayaknya. Aduh. Buat kalian nyari HP compact ini terakhir sih kayaknya ya dari Asus. iPhone udah stop kan? Iya. Di bawah 6 inci apa? Yang itu jangan lupa pasang lagu sedih dulu. Rest in peace HP compact ya. Iya, ini terakhir sih. Jadi compact itu sekarang tidak di bawah 6 inci lagi. Iya, kan ini sekali. Ini masih di bawah 6 inci, 5,92 inci ya kan, masih benar-benar true compact. Pakai Snapdragon 8 Gen 2 yang udah jelas-jelas working well banget. Ini gue ingat banget kalau yang satu ini. Gue bilang ini dulu kayak ROG Phone Mini. Ada Phone Mini. Kelakuannya mirip banget sama ROG Phone. Iya. Ya kan, performance-nya, konsistensinya mirip banget. Yang beda tuh cuma kerja sama gamenya. Iya. Dan fitur-fitur gamingnya nggak selengkap yang di ROG Phone. Iya, tapi performanya tuh kelihatan bisa nyampe kalau yang satu ini.
Kamera juga oke. Kamera juga terlepas oke. Kamera selfie-nya ya agak Kamera kurang selfie-nya ya. agak kurang. Ya dibandingkan 9-nya kan. 9 iya. 9-nya lebih bagus kamera kamera terbaik selfie-nya loh. Zenfone adalah kamera Zenfone 9. Iya. Gue cuma bilang gitu sih. Dan sebetulnya satu hal yang membuat dia nggak masuk di opsi utama, ada dua hal sih sebetulnya. Ada, Satu, barangnya udah agak susah. Barangnya udah agak susah. Ya. Kemudian yang masuk di bawah 7 juta itu yang 8128. Iya. Kita begitu kita cari 8128 itu di 6,8 juta ya. Untuk Iya. Zenfone 10. Nggak ada micro SD 128. Tapi kalau emang bener-bener nyarinya compact powerful nih, Yes. ini compact powerful. Kelasnya malah harusnya udah flagship ini. Ya, ini hitungannya flagship kok. Ini hitungannya flagship ya betul. Ini hitungannya flagship. Walaupun harganya ada di, ini bukan flagship killer harga segini. Ini flagship wannabe sih. Flagship wannabe. Pengennya jadi flagship gitu kan. Tapi yang ini flagship beneran sebetulnya. Walaupun 128. Ya jadi kalau 128 yang nggak ada masalah sih. Ini mantep sih. Mantap. Ini mantep banget. Dan kalau emang kalian sukanya yang kecil-kecil banget ya. Iya, dan bisa dipakai jangka panjang juga. Dan ini terakhir dari Asus ya BTW. Ya setelah ini udah besar layarnya. Nggak tahu kalau ntar dia balik lagi ya, nggak tahu. Oke, yang terakhir. Ini Ini susah sih. barangnya udah goib. Ini Iya sih. perlu, maksudnya bisa kalian lirik kalau kalian ketemu harga normal aja. Xiaomi 13T. Kita cari udah goib sih, udah susah. Ini belum setengah tahun loh. Iya. Belum setengah tahun dia udah menghilang nih. Nggak tahu apakah akan di restock lagi ya. Tapi kalau bisa nemu lagi dan ini di restock, ini benar-benar kalau bisa nemu lagi dan bisa di restock lagi, ini susah dilawan. Iya. 13T ya, Xiaomi 13T. 13T ini. 13T ini susah banget untuk dilawan. Harusnya harganya di berapa? 6,5 juta kan? Iya, Ini normal susah ya. banget dilawan. Mungkin satu-satunya kelemahan yang bisa gua angkat adalah kamera selfie. Kamera selfie-nya ya. Cuma Ya. Full HD 30 doang. Ampun dah itu. Masih stable loh. Iya. Iya kan ada yang di atas 10 juta nggak stable kan? Wah. Apa tuh? Wah, kalau mau Pakai Gentry. mau gue senggol lagi, ya elah 13T selfie-nya Full HD 30. Poco X6 Pro aja Full HD 60. Nah, Undang mending lagi nih. tapi pakai Leica Tapi- Pak kamera utamanya. Begitu masuk mode-mode Leica-nya tuh warna-warni aduh. Ini 13T indah banget. Oh, ini yang video reviewnya 50 menit. Iya. 50 menit. sebelum ini nih, sebelum 14 ini nih. Nah, 50 menit tapi trending 5 apa trending 4 waktu itu. Gila tinggi banget yang nonton, banyak banget. Thank you loh buat yang nonton ini, luar biasa ini. Dan karena memang barangnya segila itu sih, sebagus itu. Bagus banget emang barangnya bagus banget. Sayangnya cuma satu, terlepas dari kelebihannya adalah susah banget dicari. Susah banget dicari. Iya. Kita nggak tahu apakah ada. Kita mention ini kan sebagai pengingat aja. Kalau kalian ketemu harga normal, bolehlah disikat itu. Boleh sih kata Kalau kalau ketemu harga normal. Nggak apa-apa lah 6,9 masih oke lah. Gue cek tengkulak ada di 8 juta. Nggak, jangan. Oh 8 juta jangan. Jangan. Oke. Para tenggolak kalau gue bilang ya 6,9 masih oke. Iya. Ya, masih oke. Kalau mau ngabisin stok gitu ya. Ya nggak apa-apa. Buat kalian yang beli juga menurut gue sih 6,9 ini masih oke. Ini masih oke banget gitu ya. Soalnya T itu kan akhir tahun. Ya, masih lama. Sekitar November lah. 14T gitu ya. Iya, sekitar Oktober November. Berarti masih ada waktu nih untuk menikmati yang satu ini. Iya. Kalau mau ke 14-nya kan jauh ya. Jauh. Ada di 11,9. Terlepas emang itu waduh itu luar biasa sih. Tapi yang satu ini ya memang barangnya susah banget dicari kecuali di reseller untuk saat video ini dibuat. Yes. Ya. Ntar gue diketok sama Xiaomi nih. Masukin lagi nih katanya. Alhamdulillah kalau dimasukin lagi. Ada lagi gak? Atau udahan? Habis. Oh, udah. Oh, Cukup. udah habis. Cukup segitu aja. Cukup. Iya. Oke. Sampai saat video ini dibuat cukup segitu dulu yang kita bisa rekomendasikan. Tentunya bisa aja ada yang kelewat, bisa ya, dan bisa aja ada yang nggak kesebut, mungkin karena sudah susah dicari. Ya. Ya, ini kita yang highlightnya aja yang kita tampilkan di sini. Kalau kalian ada rekomendasi juga tinggal tulis saya di komen, Bang. Ini juga menarik, Bang. Bang itu juga menarik, Bang. Atau bahkan bukan ke kita, ke teman-teman yang lain ngasihnya. Iya. Ya kan? Yang ini juga oke nih. Ini Ya juga udah, oke. Silakan nggak Silakan. apa-apa. Nggak usah tersinggung ya, gitu. Iya, nggak usah tersinggung dengan apa yang kita taruh di sini dan nggak usah dipertanyakan juga, Bang, kenapa yang ini enggak gitu. Kenapa yang ini enggak ada di dalam rekomendasi kita karena kita tidak memilihnya dalam rekomendasi kita. Udah, gitu aja. Udah, Sederhana. simple. Sederhana gitu. Ini 5 sampai 7 juta, sebelumnya udah ada 3 sampai 5, 2 sampai 3 juga sudah ada. Sudah. Di bawah 2 emang kita nggak bikin untuk lebaran karena mirip sama yang akhir tahun. Ya. Isinya mirip banget sama akhir tahun.
ya ada beberapa yang malah mental keluar dari situ gitu. Karena tiba-tiba harganya naik lagi itu ada beberapa yang kayak begitu. Ya, yang berikutnya ada lagi kita ya, di atas 7 ada lagi. Di atas 7 akan ada lagi ya. Kalau kalian nontonnya belakangan banget ya berarti ya mungkin sudah ada bahkan. Tapi untuk sementara memang sampai video ini dibuat 2 sampai 3 udah ada, 3 sampai 5 udah ada. Sekarang ini 5 sampai 7 juta rupiah pas gitu. Jangan nanya ya kalau 7,2 enggak ada kenapa? Karena cuma sampai 7 juta pas. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu rekomendasi kami. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See you. Bye.